Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, di konten kali ini saya tampilkan berbagai macam jenis colokan beserta stop kontaknya ya. Nah, stop kontak ini ada berbagai macam ya. Nah, kalau kita mencolokkan colokan bukan pada pasangannya ya, itu saya anggap selingkuh ya, karena bukan pasangannya dicolok, itu selingkuh ya kawan. Itu bisa berakibat kerusakan ya. Nah, kerusakan itu bisa kecolokannya sendiri atau stop kontaknya ya kawan. Nah, kerusakan ini kadang-kadang kita tidak menyadarinya, padahal kadang-kadang menjadikannya berbahaya ya kawan. Jadi kalau kita nggak menyadari lalu terjadi, misalkan ini contohnya yang rusak kawan. Jadi ini sering dipaksa untuk dicolok yang bukan pasangannya ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu kalau orang Jawa bilang ngefong ya, keluar api. Nanti saya akan bongkar ya, kawan. Saya akan tunjukkan apa yang terjadi. Kenapa kalau dicolokkan bukan yang pasangannya bisa rusak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Masing-masing ini kemudian mana-mana saja yang boleh dicolokkan, mana yang nggak boleh gitu ya, kawan. Nah, yang pertama kita kenali dulu yang ini, dua ini ya kawan. Ini sebetulnya sama saja, cuman dia beda merek. Yang ini Broco, ini Schneider. Nah, Schneider ini adalah merek dari Jerman, sedangkan Broco kayaknya sih asli Indonesia ya. Meskipun ini Jerman, tapi dibuatnya sendiri di Vietnam ya, ada tulisannya. Namun saya cukup puas dengan kualitas dari Schneider ini ya kawan. Karena Schneider sendiri ini merek yang kalau di alat-alat kelistrikan ini sangat terkenal ya. Jadi Schneider ini mereka itu satu grup dengan Telemekanik, kemudian Square D, yang mana Square D ini sangat terkenal dengan pembuatan alat-alat seperti pressure switch dan alat-alat ukur tekanan gitu ya. Saya sangat familiar dengan merek Schneider ini. Kemudian merek Broco ini adalah merek masa muda dan masa kecil saya ya. Karena Broco ini merek yang elit ya kalau di Indonesia ya kawan. Nah gitu. Nah, ini apa sih bedanya yang ini sama ini ya? Secara aplikasi ini sama kawan. Dia dipakai untuk colokan yang model begini ya. Nah, atau mana lah, inilah ya. Nah, jadi ini meskipun mereknya beda ya bisa dicolokkan ya. Ini Schneider dicolok sama Loyal ya. Ini colokan Loyal kawan. Nah, memang desainnya udah standar ya, udah janjian mereka. Nah, gitu sama. Nah, bedanya apa gitu ya? Bedanya adalah di belakangnya, kawan-kawan. Jadi kalau kalian menggunakan yang jenis ini, ya kalian perhatikan ini ada dua lubang ya. Dari lubang kiri kanan ini. Nah, ini dia harus dipasangkan ke apa istilahnya ya, dusnya, dus ya, orang di Jawa suka bilangnya dus gitu ya. Jadi dusnya itu harus bentuk kayak gini ya, ada lubang bautnya seperti ini. Jadi nanti bisa dipasang lalu dibautkan ya. Sedangkan yang tipe ini itu nggak cocok kan kalau dipasangkan di sini ya. Karena apa? Dia itu cocoknya di yang dusnya bentuk bulat ya. Nah, kebetulan di Batam ini susah untuk mencari yang dus bulat. Ya, makanya saya coba carikan contohnya. Nah, seperti ini. Ya kan, ini nggak persis ya. Mungkin di Jawa ada yang lebih benar ya. Ini sebetulnya adalah terminal atau junction gitu ya. Jadi ini caranya dia dibuka dulu ya kawan, lalu dimasukkan seperti ini. Jadi nanti di sini ada bautnya ya. Ini kalau kita bongkar nanti ya, kalau kalian penasaran bagaimana cara masang ini, kita akan lebih detail lagi membahasnya. Tapi untuk sekarang, saya hanya kasih tahu aja bahwa bentuknya ini adalah bulat. Terus di sini ini ada cakarnya kayak gini ya kan. Nah, kalau kita kencengin bautnya, cakarnya akan mekar sini, sehingga menggigit ke samping sini ya. Nah, cara mengencangi ini ada bautnya di dalam ya. Jadi ini harus dibongkar dulu. Nah, biar waktunya nggak terlalu lama, saya nggak akan membahasnya ya. Oke, nah ini biasanya sih ini dusnya itu dipasang dalam tembok ya, sama ini juga ya, kan ditanam di dalam dinding gitu ya. Nah, kalau untuk di dinding apa namanya, partisi gipsum gitu beda lagi ya kawan. Nanti kalau kalian penasaran bisa kita bahas lain waktu. Baik, ini tadi yang jenis pertama ya. Nah, jenis pertama ini
colokannya kadang-kadang gede seperti ini ya kawan-kawan, atau seperti ini atau ini gitu ya. Nah kadang-kadang ada yang lebih kurus seperti ini gitu ya. Nah biasanya itu dia masih toleransi ya, artinya apa, masih bisa menyolok dengan baik ya. Nah kalau nyolok dengan baik artinya apa, dia harus ketat seperti ini ya kawan-kawan, artinya apa, bisa terangkat seperti ini ya. Kalau dia gampang copot artinya nggak bagus ya. Sekarang kita coba yang Schneider, apakah kencang juga? Nah lumayan kencang kawan-kawan. Nah nyabutnya pun susah ya, jadi bagus ini karena apa, cengkeramannya itu masih kuat gitu ya. Artinya apa, berarti nanti pengantaran listriknya jadi bagus gitu ya. Baik, sekarang kita berpindah ke jenis kedua yang paling sering kita jumpai ya. Nah di Batam ya kawan-kawan, yang seperti ini tidak umum. Justru yang umum adalah seperti ini. Jadi ini adalah standar Inggris atau kadang disingkat standar UK. UK itu adalah United Kingdom. Nah kenapa yang standar Inggris ini kok sampai menjadi umum di Batam? Ya ceritanya karena ketika Pulau Batam ini mulai dibuka dan mulai banyak penduduknya ya kawan-kawan. Nah, instalasi-instalasi listrik di sini itu barang-barangnya kebanyakan disuplai dari Singapura. Ya, yang mana Singapura itu adalah negara bekas dikuasai Inggris dulunya, sehingga di sana barang-barang kelistrikan itu memakai standar Inggris. Ya, meskipun sekarang mereka udah nggak dikuasai Inggris lagi, tapi mereka udah terlanjur terbiasa menggunakan standar Inggris. Sehingga akhirnya karena Batam itu sangat dekat dengan Singapura, maka semua barang-barangnya pun dikirim dari Singapura. Akhirnya kita pun ikut-ikutan memakai standar Inggris gitu ya. Nah, akhirnya ini ya menjadikan bermasalah ketika tahun semakin bertambah dan sekarang sampai ke 2023 di mana banyak peralatan yang masuk ke Indonesia, masuk ke Batam itu tidak lagi berbentuk colokannya seperti ini ya. Banyak yang colokannya itu seperti ini, dan inilah nanti yang menjadikan masalah ya. Tapi kita akan bahas nanti ya kawan. Nah, itu ya yang jenis kedua, ini sangat umum di Batam, namun tidak umum di wilayah lain di Indonesia. Namun saya lihat di pasaran online itu banyak dijual ini untuk keperluan colokan AC kawan ya. Nah, kenapa kalau AC kok menggunakan ini? Karena ini itu kayaknya ampernya itu lebih tinggi dibandingkan yang ini. Coba saya baca dulu ya. Ya kayaknya di sini tulisannya 10 sampai 16 ampere ya kawan. Tapi kalau ini langsung ditulis 13 ampere gitu ya. Nah, di sini ada tulisannya. Nah, kenapa kalau AC harus ampernya yang tinggi seperti ini, 13 ampere gitu ya. Kalau ini tadi kan masih 10 sampai 16, masih agak ya kasih range ya. Artinya bisa 10, bisa 16. Kalau ini udah tegas 13 ya. Nah, kenapa AC harus menggunakan top kontak yang ampernya tinggi ya kawan? Karena AC sendiri itu kan beban listriknya besar ya kawan. Paling kecil AC itu kan setengah PK itu ya sekitar 400 watt, itu dimana dia sekitar 2 amperan ya kawan. Nah kalau AC-nya itu 2 PK ya, AC yang besar ya, maka ampernya bisa-bisa ya antara 8 sampai 10 ampere ya kan. Apalagi kalau lagi start ya mungkin bisa lompat sampai 12 atau 13 ampere. Makanya digunakanlah ini ya stop kontak yang tipe 13 ampere seperti ini gitu. Nah makanya kalau AC-AC di Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia itu biasanya baru menggunakan ini. Tapi di Batam ya kan, di setiap dinding itu udah dipasang kayak gini. Jadi kalau boleh dibilang ya, di Batam ini standarnya lebih tinggi dari wilayah lain di Indonesia. Namun sayangnya ya, dulu awal-awal itu yang masuk itu mereknya adalah Clipsal, yang mana kemudian Clipsal diakuisisi oleh Schneider ya. Nah, mereknya masih ada di dalam sini ya, kan saya tunjukkan nih Clipsal. Nah, setelah mereka diambil alih oleh Schneider, ini nggak apa-apa, masih bagus ya. Nah, yang jadi masalah adalah banyak muncul
merek-merek lain, ya, merek-merek lain yang modelnya mirip seperti ini, ya, kemudian kualitasnya jauh di bawah ini, gitu ya, kawan-kawan. Akhirnya ya rata-rata kualitas alat-alat listrik di Batam akhirnya menurun, ya, karena orang cenderung membeli yang kualitas di bawahnya, karena apa, harganya bisa kurang dari setengahnya, ya, harganya sangat jauh, gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang ingin mempertahankan kualitas, maka mereka tetap membeli yang Clipsal ini, yang mana sekarang namanya adalah Schneider, gitu. Nah, baik, sekarang kita beralih ke yang nomor 3 ini, gitu ya. Nah, nomor 3 ini agak jarang, mungkin kalau kawan-kawan yang di wilayah lain Indonesia itu sangat jarang melihat yang seperti ini, bahkan tidak pernah sama sekali mungkin, ya. Nah, kalau di Batam ini umum digunakan untuk AC, gitu ya, kawan-kawan. Jadi yang ini itu adalah 15 ampere itu. Jadi standar di Batam ini memang tinggi, kawan-kawan. Nggak cukup cuman kayak gini. Yang kayak gini itu hanya dipakai TV, kulkas dan lain-lainnya. Sedangkan kalau untuk AC, ya, mereka atau kami itu di Batam itu menggunakan yang ini, yaitu 15 ampere. Jadi ini paling tinggi, ya. Maka colokannya pun beda, ya, kawan, perhatikan tuh, ya. Cara nyoloknya sih sama aja, cuman ya bentuknya beda. Tapi ini nggak akan masuk ke sini, nggak akan masuk ke yang lain, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih kok harus ampernya tinggi banget? Ya itu, kawan-kawan. Jadi karena ini dari Singapura, yang mana Singapura itu standarnya, ya, mohon maaf nih ya, kalau dibandingkan sama Indonesia, standar mereka itu lebih tinggi, kawan. Kalian perhatikan ya, di sini ada logo seperti ini. Ini artinya udah dites sama ini, istilahnya itu mungkin dinas perindustrian atau keselamatan, ya, di Singapura, ya, kawan. Ibaratnya kalau di Indonesia itu mungkin SNI lah, gitu ya. Tapi mohon maaf nih ya, kalau SNI itu kurang bisa dipercaya, ya. Kemarin saya buktikan, ya, ada yang logonya SNI itu jelek banget, gitu ya, kawan. Tapi kalau labelnya dari Singapura, ya mohon maaf ini ya, terpaksa harus ngagumi negara lain. Ini bisa sangat terjamin lah, gitu, kawan. Baik, ya, sekarang ya, kita belum mencobakan yang ini, ya. Colokannya itu yang ini seperti ini, ya, kawan. Ini tadi udah dicoba, ini seperti ini. Nah, ini mereknya sama, ini juga Clipsal atau Schneider, ya. Jadi Clipsal sekarang udah dibeli Schneider. Nah, ini saya beli yang merek Broco, kawan. Ya, mereknya sama dengan ini, tapi Broco ternyata membuat juga yang seperti ini. Jadi saya coba, ya, sama, karena apa, standarnya udah ngikuti standar Inggris, ya, meskipun diproduksi di Indonesia dan pabriknya Indonesia. Namun begini, kawan, yang ini saya punya pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, ketika saya membeli Broco ini. Terus terang saya membeli ini memang khusus untuk bikin konten, kawan. Karena apa, di Batam sendiri udah banyak, ya. Tapi saya penasaran karena saya ini termasuk pengagum Broco, ya. Ini produsen Broco, tolong dengerin, ya. Saya tuh pengagum Broco, makanya saya sempetin beli ini hanya untuk bikin konten, hanya untuk mengetahui seberapa bagus si Broco, gitu. Rupanya ini cukup mengecewakan saya. Kalau kawan-kawan penasaran kenapa ini mengecewakan, ya, silakan tulis komentar, ya. Mau nggak kita bahas ini, apa yang mengecewakan dari merek Broco ini. Baru kali ini saya kecewa, ya. Ya, biasanya itu saya sangat senang dengan produk-produk Broco. Nah, kemudian yang terakhir adalah merek Visaluk, ya, kawan. Merek Visaluk ini adalah merek dari Batam, ya. Saya nggak tahu di mana pabriknya, apakah diproduksi di Batam atau mungkin di negara Cina, ya. Karena setahu saya dulu awal-awal itu banyak yang ngambil dari Cina terus dikasih merek Visaluk, ya, kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang belum tahu, di negara Cina itu mereka gampang menerima orderan dari kita. Misalkan kalian ingin diberi merek Suprapto, itu bisa, kawan-kawan, ya. Nah, seperti itu. Makanya di sini jarang kita menemukan made in mana atau dibuat di mana, gitu. Karena sering orang-orang itu kurang confident kalau barangnya made in China, ya. Padahal made in China itu kalau pas lagi, maksudnya kalau memang mau kualitas bagus, ya bagus juga, gitu, kan. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan, ya. Nah, kemudian yang tipe terakhir, ya, kawan. Ini tipe ke berapa nih? Ketiga, ya. Ini 1, 2, 3, 4. Tipe keempat. Nah, tipe keempat ini adalah tipe yang universal, ya. Universal ini maksudnya bisa segala macam
bisa segala macam diterima sama dia ya kawan. Jadi ini ya ibaratnya neriman gitu ya, mau dicolok apa aja mau dia. Jadi yang pertama dia dicolok yang model sini mau ya. Kalau ini mau berarti yang ini juga mau ya kawan. Nah tapi untuk membuktikannya kita coba colok dulu ya kawan dengan ini, apakah dia cukup rapat gitu ya. Nah ternyata bisa terangkat gini, berarti lumayan rapat ya kawan, berarti bagus. Kalau ini rapat, pasti yang model begini juga rapat kawan. Nah seperti itu. Nah ini kalian lihat dari bentuknya ya. Jadi ada bentuk ini di dalam sini ya, perhatikan, sehingga kita bisa nyolokkan yang bentuk kayak gini. Nah gitu ya. Coba lihat, sudah 3 macam tadi mau nyolok ya. Nah sekarang ada model yang lain lagi, model keempat. Nah ini mungkin kawan-kawan jarang menemui ya. Ini setahu saya dia standar Australia kan. Karena saya kemarin beli barang produk dari Australia dan colokannya datang seperti ini. Jadi kita colokkan coba ya. Ya ternyata nyolok dengan enak ya kawan. Bagus ya. Cuman agak miring, tapi dia nyolok dengan enak kok ya, jadi nggak masalah. Jadi ini ya kan ya kawan-kawan, ini universal, jadi banyak yang cocok masuk ke dia itu ya. Tapi ini kayaknya ini khusus kawan-kawan, hanya kesini aja, ini nggak cocok sama ini ya, jauh lah bedanya. Apalagi ini ya, jadi nggak sama sekali. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah kemudian ya ada satu hal yang ingin saya sampaikan kawan-kawan. Kalau misalkan kalian punya colokan bentuk kayak gini ya, lalu kalian punya kayak gini ya, maka saya anjurkan ya kalian ubah dulu colokannya menjadi seperti ini agar bisa masuk ya. Kadang-kadang kita harus motong terus diganti lagi. Tapi kalau kalian nggak mau gitu, karena mungkin ini barang pinjam jadi nggak mungkin dipotong-potong ya, nah maka kalian bisa membeli seperti ini. Ini adalah, istilahnya ini adalah adapter ya kan, nah, adapter. Jadi kalau udah kalian colok ini, barulah kalian colok seperti ini. Nah seperti itu. Nah sebaliknya ya, sebaliknya kalau kalian nemu yang kayak gini ya kawan, jangan kalian paksa nyolok yang kayak gini. Perhatikan ya, ini udah nggak muat ya kawan. Tapi kalau kalian paksa itu mungkin masih bisa, tapi kalian akan merusak. Yang pertama secara estetika ya, di sini rusak. Kemudian di dalamnya kalian juga ini apa, di dalam kan ada plat tembaganya ya kan, itu dipaksa buka gitu ya. Padahal tebalnya ini beda dengan tebalnya ini ya. Ini lebih tipis tapi lebih lebar. Sedangkan ini bulat tapi besar, sehingga kalau dipaksa ke sini maka dia akan apa ya, mekar atau buka gitu dan nggak balik lagi. Sehingga kemudian setelah kalian nggak menggunakan ini, ada orang lain yang menggunakan ini, kemudian menjadi longgar ya. Setelah longgar maka kemudian kalau hubungannya nggak bagus ya, kalau longgar mati enak ya kan. Kalau yang dia longgar terus antara hidup dan mati ya, nyambung putus, maka di sini timbul percikan api ya, pada akhirnya akan menjadikan kebakaran gitu kawan-kawan. Ya seperti itu. Jadi kalau kalian menemukan yang seperti ini, maka gunakanlah adapter juga. Contohnya misalkan seperti ini. Ya ini bisa nyolok dengan baik. Kemudian barulah kalian gunakan yang, kalau kalian ingin ini, colokkan yang ini gitu ya. Namun sayangnya ya kawan-kawan, sayangnya nih ya, ini adapter yang bentuk kayak gini ini mohon maaf ini ya, saya nggak jelek-jelekin, ini apa adanya ya. Yang bentuk seperti ini seringkali kurang bagus ya. Kenapa? Kalian perhatikan kawan. Ini saya colok. Nah, ini masih lumayan ya. Nah, ini kadang terlalu longgar. Apalagi ini ya. Ini masih cukup baru sih, masih lumayan kawan. Saya bisa nunjukkan contoh yang nancapnya itu kurang bagus. Sebetulnya ini, nah ini di sini kalian bisa perhatikan nih. Nah, dengan mudah saya bisa menggoyangnya. Artinya apa? Gigitannya kurang kencang ya. Ini kurang bagus bagi kelistrikan. Kenapa? Kalau gigitannya kurang kencang, dia bisa timbul
percikan api lalu bisa membuat terbakar ya kawan-kawan. Jadi saya sendiri belum bisa merekomendasikan merek apa yang bagus karena saya belum menemukannya. Tapi kalau yang bentuk dari sini ke ini tadi itu merek Broko ini cukup bagus kawan-kawan. Ya, saya udah coba dan saya suka menggunakannya itu ya. Jadi sementara seperti itu. Kemudian ini merek apa nih ya? Saya lupa, nggak ada. Di sini merek TRM gitu ya. Kita coba ya. Ya cukup bagus. Nah ini problem nih. Perhatikan kawan. Inilah saya nggak suka kalau merek tanggung-tanggung ya kawan. Perhatikan tuh. Saya colokin longgar banget ya. Sini. Nah, ini maksudnya apa ini? Bikin colokan kok kayak gini ya, kan? Coba kalau yang ini saya colokkan. Nah, ini masih lumayan. Jadi sebetulnya dia dirancang untuk ini. Tapi orang pengguna umum, pengguna awam ya, orang pada umumnya kan nggak peduli. Yang kita taunya itu kan ada 2 lubang, maka kita akan colokkan aja seperti ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya udahlah gini aja. Yang penting nyala apa HP-nya misalkan ya. Yang penting ngecas gitu kadang gitu kan. Nah padahal kadang-kadang kesenggol dikit timbul percikan api gitu ya, nggak bagus. Nah ini masih lumayan sebelah sini ya. Ini tadi kurang bagus nih. Bukan kurang bagus, jelek emang. Tuh, jatuh begitu aja. Kalau sini, nah ini masih lumayan. Baik seperti itu ya kawan-kawan. Nah sekarang kita akan lihat dulu ya. Nah mana sih yang contoh yang dipaksakan tadi, bukan pasangannya tapi dipaksakan ya kawan-kawan. Kita akan coba. Baik, ini dia contoh yang dipaksain ya kawan-kawan. Sebetulnya ya kawan-kawan, ini ya barang ini itu sudah diberi safety ya. Artinya apa? Kalau dia bukan pasangannya nggak akan bisa dicolokkan kawan-kawan. Perhatikan ya. Ini kalau saya colokin pakai ini enak. Nah, tapi kalau saya colokin pakai, oke lah yang kecil dulu ya. Ini kurus ya, bisa masuk sebetulnya. Tapi nggak bisa. Kenapa? Nah di sini ini mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Di sini ini ada pintunya yang tertutup. Bagaimana cara bukanya? Nah kalau ini sudah dilengkapi 3 kaki. Kaki yang pertama ini adalah ground ya, kaki ground. Kaki ground ini sebagai pembuka pintu ya. Ketika kita tusukkan pertama kali, dia membuka pintu yang bawah sehingga berikutnya bisa masuk ya kawan-kawan. Nah seperti itu. Coba kita balik ya kayak gini. Gimana? Nah kayak gini. Tapi nggak bisa ya, kebentur sini. Intinya nggak bisa ya. Contohnya kayak ini tadi nggak bisa. Nah orang kemudian ngakalin ya kawan-kawan, ngakalinnya pakai apa? Ini dicolok dulu. Nah kayak gini. Ya saya nggak munafik ya. Saya sendiri kadang melakukannya kan kawan-kawan. Sebetulnya ini emang nggak recommended sama sekali. Lihat ya. Pintunya saya buka dengan cara dicongkel seperti ini. Baru kemudian saya colokkan seperti ini. Tuh bisa masuk ya. Baru saya tarik. Nah ini sebetulnya bukan pasangannya tapi dipaksain kawan-kawan. Ya. Nah kalau ini kecil masih lumayan kawan-kawan. Nah kalau saya kasih batang yang besar seperti ini, perhatikan ya. Udah nggak masuk, dipaksa kayak gini kan. Nah habis itu dicolok lagi, ya kan. Terus paksa masuk lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti kita buka ya teman-teman. Nah perhatikan ini udah ada bekas ya, udah ada bekas di sini. Jadi saya tahu bahwa ini adalah bekas dipaksa menggunakan colokan yang model kayak gini teman-teman. Ya. Nah sekarang kita akan bongkar ya, kita akan buktikan. Oke, perhatikan ya kawan-kawan, ini adalah yang tadinya dicolokkan ya di dalam itu. Jadi dialah yang menerima colokan ini, perhatikan. Nah, udah longgar banget kawan-kawan ya. Tuh. Tuh, nggak gigit lagi kawan-kawan, perhatikan. Tuh jatuh ya. Jadi seperti ini ya. Ini akibat apa? Dipaksain. Perhatikan tuh. Nggak nancep lagi ya.
Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin masih bisa diperbaiki ya kawan-kawan. Kita gencet seperti ini. Terus kita cobakan ya. Nah, masih bisa gigit ya. Akhirnya masih bisa dibenerin. Tapi ya siapa sih yang ngerti ya kawan-kawan. Kadang-kadang apalagi ya, ini kan ada pintunya nih tertutup kayak gini ya. Nggak semua orang juga bisa bongkar kayak saya sini, kayak saya begini ya kawan-kawan. Nah, makanya saya tunjukkan di sini kalau udah ada yang terlanjur rusak gitu ya. Tinggal dibongkar seperti ini lalu dijepitkan seperti ini. Sama ini juga ya kawan-kawan. Jadi jangan terlalu banyak, sedikit aja, karena kalau terlalu banyak mungkin kalian akan mengurangi elastisitasnya ya. Malah nanti susah balik lagi. Nah, berarti kan sekarang udah bagus lagi. Nah, ketika kendor tadi ya kawan-kawan, itu jadi ini memang tadi dari tempat saya kerja ya. Jadi teman kerja itu ada yang ketika nyolokkan itu bunyi kretek gitu. Nah, ketika tahu bunyi akhirnya saya nggak mau ambil resiko ya, karena sebetulnya di kantor itu harus tingkat safety-nya harus tinggi ya. Maka saya ganti dengan yang baru. Ini saya bawa pulang, saya tunjukkan ke kawan-kawan untuk sebagai contoh ya, pelajaran ya, agar tidak melakukan apa tadi, mencolokkan yang bukan pasangannya. Perhatikan nih, ini kan bukan pasangannya nih. Kalau dipaksa, ya dipaksa kayak gini, dia akan mekar lagi, lalu kalau dipasang ke sini jadi longgar lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran ya. Nah, apakah ini perlu kita pasangkan kembali? Sebetulnya sih gampang aja ya kawan-kawan, tinggal ikut alur yang ada aja ya. Jadi kayaknya sih nggak perlu saya peragakan ya. Tapi kalau kalian ingin saya peragakan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Ini gampang aja sebetulnya. Ya, baik, sekian dulu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan ini kawan-kawan bisa mempelajari beberapa jenis colokan, kemudian kenapa juga tidak boleh mencolokkan colokan yang bukan pasangannya gitu ya, atau alias berselingkuh ya. Tidak boleh berselingkuh, harus ke pasangan masing-masing ya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.